잠이 들 때까지 한 번 더 울리지 않는 핸드폰을 들고 요즘 따라 내 거인데 내 거 아닌 내 거라잖아 네 거인데 내 거 아닌 Ya, halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifka Aulia Rahma dari Rambel E, nomor absensi 16 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang. Saya akan menjawab ulangan tengah semester mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. 1A. Ilmu pendidikan adalah disiplin ilmu yang mempelajari gejala-gejala pendidikan dengan pendekatan ilmiah untuk memahami, menganalisis, dan mengembangkan praktik pendidikan. Karakteristik ilmu pendidikan. 1. Bersifat normatif dan empiris. 2. Mengkaji tujuan, proses, dan hasil pendidikan. Ketiga, menggunakan pendekatan interdisipliner dalam kurung sosiologi, psikologi, filsafat, dan lain-lain. Konsep-konsep dasar dalam pendidikan. A. Pendidikan. Proses sadar dan terencana untuk membantu peserta didik mengembangkan potensi dirinya, baik dari aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. B. Belajar. Perubahan perilaku atau pengetahuan yang relatif permanen akibat pengalaman atau latihan. C. Pembelajaran. Proses interaksi antar pendidik dan peserta didik yang bertujuan untuk mentransfer ilmu pengetahuan, nilai, dan keterampilan. D. Pendidik dan peserta didik. Pendidik, orang yang secara normal bertanggung jawab dalam proses pendidikan, guru, dosen, dan pembina. Peserta didik, subjek utama dalam pendidikan yang sedang berkembang dan belajar. Ciri-ciri dari ilmu pendidikan sebagai ilmu. Pertama, objek kajian yang jelas. 2. Memiliki metode ilmiah. 3. Bersifat sistematis dan terstruktur. 4. Bersifat normatif dan empiris. 5. Interdisipliner. 1B. Pengertian filsafat manusia. Secara etimologis, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani philosophia, dari kata philos berarti cinta atau philia berarti persahabatan, tertarik kepada, dan sophos yang berarti kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman. Praktis inteligensi menurut Tarigan Yasmin et al. 2022. Dalam bahasa Inggris adalah filosofis. Filsafat juga dapat diartikan ingin mengerti dengan mendalam atau cinta dengan pengerti, cinta dengan kebijaksanaan. Secara harfiah, filsafat berarti cinta dan kebijaksanaan. Pengertian filsafat pendidikan menurut Al-Syaibani, filsafat pendidikan adalah aktivitas pikiran yang teratur, yang menjadikan filsafat sebagai jalan untuk mengatur, menyelaraskan, dan memadukan proses pendidikan. Artinya, filsafat pendidikan dapat menjelaskan nilai-nilai dan maklumat-maklumat yang diupayakan untuk pengalaman kemanusiaan merupakan faktor yang integral. Filsafat pendidikan adalah bidang studi yang berperan dalam membangun sistem pendidikan yang berkualitas dan berlandaskan nilai-nilai yang kuat. 1C. Landasan pendidikan. Landasan pendidikan apa sih? Bentar. Oke. 1C. 1. Landasan yuridis. Landasan yuridis pendidikan adalah suatu hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dijadikan petunjuk dalam pelaksanaan pendidikan. Landasan yuridis ini bersifat ideal dan normatif bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan. 2. Landasan filosofis. Salah satu dasar utama dalam penguatan karakter pendidikan adalah filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang menekankan pentingnya pendidikan yang berpusat pada siswa, berlandaskan pada kebebasan, serta menghargai kodrat alam dan zaman. Filosofi ing ngarsa sing tulodo, ing madya mangkon karsa tuturi handayani, menunjukkan peran penting guru sebagai teladan, fasilitator, dan motivator dalam membimbing. 3. Landasan sosial. Tujuan utama dari proses belajar adalah untuk menciptakan perubahan dalam perilaku,
Proses ini melibatkan interaksi antar siswa, guru, dan berbagai sumber belajar di lingkungan yang kondusif. Dasar-dasar sosiologi dalam pendidikan mencerminkan prinsip-prinsip yang bersumber dari nilai-nilai sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat suatu negara. Nilai-nilai ini membentuk norma-norma sosial yang berfungsi sebagai dasar normatif bagi seluruh anggota masyarakat. 4. Landasan psikologis. Landasan psikologis adalah landasan pendidikan dapat mengembangkan potensi yang dimiliki setiap anak, karena potensi setiap anak itu berbeda-beda, terutama bagi anak sekolah dasar. Menurut Robert Sylvester tahun 1995, bahwa setiap Baik, selanjutnya nomor 2. Mengapa di masyarakat ada orang yang baik dan ada pula yang buruk? Sebenarnya jawabannya itu sederhana, karena setiap orang dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam hidupnya, terutama dalam pembentukan nilai dan karakter sejak kecil. Mengapa ada orang baik dan jahat? Secara umum, perbedaan perilaku ini bisa disebabkan oleh beberapa hal, yaitu 1. Lingkungan keluarga. Keluarga yang penuh kasih sayang, disiplin, dan memiliki nilai moral cenderung menghasilkan anak yang berperilaku baik. Begitupun sebaliknya, keluarga yang penuh kekerasan, tidak peduli, atau terlalu bersikap bebas bisa membentuk anak dengan karakter negatif. 2. Lingkungan sosial. Pergaulan, media sosial, dan komunitas tempat seseorang tumbuh memengaruhi watak dan nilai-nilainya. 3. Pendidikan. Sekolah dan guru memiliki peran yang penting dalam menanamkan nilai-nilai moral dan etika. 4. Pengalaman hidup. Pengalaman pribadi, trauma, atau pengaruh dari tokoh tertentu juga bisa membentuk karakter baik atau buruk. Sebagai calon seorang guru nantinya, upaya yang akan saya lakukan adalah sebagai berikut. 1. Memberikan teladan atau modeling. Contohnya seperti berperilaku jujur, disiplin, sopan, dan penuh kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari. 2. Menanamkan pendidikan karakter sejak dini, mengintegrasikan nilai-nilai karakter dan 2. Menanamkan pendidikan karakter sejak dini, mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam setiap mata pelajaran. 3. Membangun lingkungan kelas yang positif, menciptakan suasana kelas yang aman, saling menghargai, dan mendorong empati antar murid, memberikan ruang bagi siswa yang berekspresi tanpa takut dihina atau direndahkan. 4. Memberikan penguatan yang positif, memberikan pujian atau penghargaan atas perilaku baik, bukan hanya prestasi akademik, tapi juga prestasi non-akademik, mendorong siswa untuk terus mengembangkan kebiasaan yang baik. 5. Melibatkan pendidikan nilai dan dalam diskusi, sering mengangkat topik moral dalam diskusi, cerita, atau refleksi bersama. 6. Bekerja sama dengan orang tua, mengkomunikasikan perkembangan perilaku anak kepada orang tua, menyelaraskan nilai-nilai yang diajarkan di sekolah dan di rumah. 7. Menanamkan kesadaran bukan hanya perintah, mengajak siswa untuk memahami mengapa harus baik, bukan hanya sekedar karena sudah guru yang menyuruh, membantu mereka membentuk kesadaran moral internal, bukan hanya karena takut hukuman. Baik, saya akan menjawab nomor 3. Saya akan menjawab nomor 3 untuk menanggapi peristiwa yang sedang terjadi di SMA Negeri 1 Cimarga, Banten. Itu menunjukkan tantangan besar dalam dunia pendidikan kita, terutama di bidang pendidikan karakter, komunikasi, dan etika di sekolah. Tanggapan dari saya menanggapi dari sisi yang pertama dari sisi kepala sekolah. Kepala sekolah harusnya bisa menjadi contoh yang baik dalam penyelesaian masalah dengan cara yang baik dan mendidik, bukan melalui kekerasan fisik. Yang kedua, dari sisi siswanya itu sendiri. Siswa yang merokok di kelas jelas melanggar aturan. Perilaku ini menunjukkan kurangnya disiplin dan kesadaran diri terhadap aturan yang berlaku di sekolahan. Dan juga solidaritas teman-teman yang melakukan mogok sekolah memang bisa dipahami sebagai bentuk empati, tapi juga seharusnya diarahkan dengan cara yang positif, seperti berdialog, bukan melalui aksi yang mengganggu proses pembelajaran. Yang ketiga, dari sisi orang tua.
Orang tua memiliki hak untuk melindungi anak, tapi juga wajib menanamkan rasa tanggung jawab pada anak. Penyelesaian masalah sebaiknya dilakukan melalui komunikasi antara sekolah, orang tua, dan siswa, bukan melalui jalur hukum yang bisa memperkuat situasi. Yang keempat, dari sisi pemerintah daerah atau yang bersangkutan. Keputusan menonaktifkan kepala sekolah mungkin diambil untuk menjaga ketertiban dan proses investigasi. 4. Dari sisi pemerintah daerah atau yang berurusan. Keputusan menonaktifkan kepala sekolah mungkin diambil untuk menjaga ketertiban dan proses investigasi. Namun, pemerintah juga seharusnya memberikan pembinaan dan dukungan kepada semua pihak agar kejadian serupa tidak berulang kembali, bukan hanya memberikan sanksi secara sepihak. Peristiwa ini menjadi pelajaran bahwa pendidikan tidak hanya tentang pembelajaran, tapi juga tentang pembentukan karakter, komunikasi, dan rasa empati. Semua pihak sekolah, siswa, dan orang tua harus saling bekerja sama dalam membangun budaya disiplin dan saling menghormati. Kekerasan bukan solusi, tapi pelanggaran aturan juga tidak bisa diabaikan. Yang dibutuhkan adalah pendekatan yang bijak, dialogis, dan mendidik. Peristiwa di SMA Negeri 1 Cimarga, Banten menunjukkan bahwa tantangan besar dalam dunia pendidikan kita, terutama di bidang pendidikan karakter, komunikasi, dan etika di sekolahan. Itulah jawaban ulangan tengah semester mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Sekian, terima kasih. Ya. 4. Landasan psikologi. Landasan psikologi dalam pendidikan dapat mengembangkan potensi yang dimiliki setiap anak, karena potensi setiap anak itu berbeda-beda, terutama bagi anak sekolah dasar. Menurut Robert Sliverter tahun 1995, bahwa setiap peserta didik memiliki desain otak. Otak setiap individu berbeda dengan individu lain, seperti juga sidik jari. Karena setiap anak memiliki potensi yang berbeda-beda, maka untuk mengembangkan potensi tersebut harus ada orang dewasa yang mendampingi, khususnya orang tua dan guru. 5. Landasan ilmiah dan teknologi. Pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi sangat bergantung pada penerimaan dan kapabilitas penggunanya, baik guru maupun siswa. Integrasi TIK yang terkelola dalam 5. Landasan ilmiah dan teknologi. Pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi sangat bergantung pada penerimaan dan kapabilitas penggunanya, baik guru maupun siswa. Integrasi teknologi informasi dan komunikasi yang terkelola secara sistematis dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen pendidikan. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan kualitas lembaga pendidikan, terutama dalam hal pelayanan dan proses pembelajaran yang adaptif terhadap pengembangan zaman. 1D. Asas-asas nasional dan pendidikan for all. Asas nasional. Berikut adalah asas-asas nasional dalam pendidikan. 1. Asas demokratis. 2. Asas keadilan. 3. Asas inklusivitas. 4. Asas 4. Asas kepastian hukum. 5. Asas pendidikan. 6. Asas ilmiah. 7. Asas relevansi. 8. Asas kemandirian. 9. Asas kebudayaan. Dan 10. Asas religius. Pendidikan for all atau education for all adalah pendidikan for all. Education for all atau pendidikan untuk semuanya adalah gerakan global yang bertujuan untuk memastikan semua anak dan orang dewasa memiliki akses pendidikan dasar yang berkualitas tanpa diskriminasi berbagai jenis kelamin, status sosial ekonomi, etnis, atau disabilitas. Gerakan ini menekankan pada kesetaraan, inklusif, dan pemenuhan kebutuhan belajar setiap individu dengan fokus pada kelompok yang terpinggir dan berpenghasilan rendah. Tujuan utama dari Education for All diantaranya sebagai berikut. 1. Akses dan kesetaraan. Memastikan setiap anak tanpa memandang latar belakang dan dapat mengekspresikan dan dapat mengakses pendidikan dasar. 2. Kualitas pembelajaran.
meningkatkan kualitas pendidikan agar semua anak dapat belajar dan mencapai potensi mereka. 3. Inklusif, mengakomodasi beragam kebutuhan siswa termasuk penyandang disabilitas, anak perempuan, dan kelompok terpinggir lainnya. 4. Pengurangan kemiskinan. Pendidikan menjadi alat penting untuk memutus siklus kemiskinan dan meningkatkan pembangunan ekonomi suatu negara. 1E. Etika dan profesionalisme dalam pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang apa yang baik dan buruk serta hak dan kewajiban. Seiring berkembangnya waktu, istilah etika lebih banyak dikaitkan dengan ilmu filsafat, di mana standar penilaian baik dan buruk didasarkan pada akal manusia. Seorang guru profesional harus bertanggung jawab dalam semua tahapan pembelajaran. Guru perlu menguasai materi dengan baik dan menjunjung integritas untuk menyampaikan pengetahuan yang benar. Mereka harus menghormati setiap siswa sebagai individu unik tanpa diskriminasi. Guru juga harus membangun hubungan yang baik, harmonis dengan siswa agar suasana belajar menyenangkan. Metode pengajaran harus relevan dan interaktif, serta mendorong pengembangan karakter siswa. Guru perlu menjadi teladan yang baik dan terus mengembangkan kompetensinya. Komunikasi yang baik dengan orang tua, rekan kerja, dan masyarakat juga penting dalam mendukung pendidikan. Semua ini adalah bagian dari etika pendidik yang profesional. 1F. Dimensi kemanusiaan. Dalam mata kuliah pengantar ilmu pendidikan, dimensi kemanusiaan merujuk pada aspek-aspek penting yang membentuk manusia secara utuh sebagai subjek dan objek dalam proses pendidikan. Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mencerdaskan secara intelektual, tetapi juga membentuk manusia yang bermoral, berbudaya, dan kepribadian luhur. Dimensi kemanusiaan dalam pendidikan. 1. Dimensi fisik atau jasmani, berkaitan dengan perkembangan dan kesehatan tubuh manusia. 2. Dimensi intelektual atau kognitif, berkaitan dengan kemampuan berpikir, menalar, memahami, dan mengelola informasi. 3. Dimensi emosional atau afektif, berkaitan dengan perasaan, kepekaan, empati, dan kecerdasan emosional. 4. Dimensi sosial, berkaitan dengan kemampuan interaksi dan kerjasama dengan orang lain. 5. Dimensi moral dan etika, berkaitan dengan nilai-nilai kebaikan, keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. 6. Dimensi spiritual, berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan atau kekuatan transendental. 7. Dimensi estetika, berkaitan dengan kepekaan terhadap keindahan, seni, dan kreativitas. Nomor 2. Kira berapa ya?